Kalau saya senang banget sih kalau punya teman kayak gitu ya. Dia itu kayak selalu menasihati di jalan kebenaran. Jadi baru terus dari orangnya juga kita lihat orangnya baik juga kan. Senang berteman kita kalau ketemu orang kayak gitu. Terus saya terakhir kali komunikasi sama dia itu mungkin sebulan yang lalu sih. Itu sempat curhat-curhat tentang bagaimana kita untuk kayak imannya itu ketika dia turun dia jangan terlalu turun, dia begitu dia naik dia tetap bertahan gitu. Ya sempat curhat tentang keimanan lah gitu. Terus sedikit curhat, terus ada sedikit nasihat dari dia, perbanyaklah untuk mengingat kematian gitu. Cuman gitu doang sih. Dengan mengingat kematian kita merasa semua itu kayak cuman sementara doang sih. Kita umurnya sampai 60, buat apa sih kita terlalu memikirkan ini. Intinya kita beribadah aja kepada Allah, terus berbuat baik, apalagi orang tua kita masih hidup. Ya disitulah kunci surga kita, banyak berbakti kepada orang tua. Terus kalau kabar dia sih alhamdulillah sih baik. Dia di sana sama orang tuanya lagi jaga warung. Jadi ya baik-baik sih alhamdulillah. Kalau misalkan saya pengen curhat atau pengen nasihat, seperti saya selalu ke dia si Arif ini. Karena saya kan punya nomor WhatsApp-nya. Assalamualaikum Aki, gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Terus saya curhat-curhat begini. Cuman gitu aja deh. Terus kami curhat-curhat tentang masa lalu, perjalanan saya masuk Islam sama dia. Pokoknya curhat kembali itu kayak mengenang masa lalu, itu kayak kenangan yang memang luar biasa sih. Kalau saya sih pengennya, kalau misalkan dia nonton ini, saya sih pengennya itu kumpul bareng sama dia di Jakarta sih, biar kita itu bisa menyampaikan kepada umat bahwa Islam itu terutama untuk orang non-muslim ya, bahwa Islam itu memang agama benar-benar agama rahmatan lil alamin. Karena orang yang udah tahu agama Islam terus dia mengajarkan tentang kebaikan di sosial media, tapi perilakunya terhadap masyarakat atau orang yang melihat sikapnya itu jelek, pasti orang nggak akan mendengarkan dia. Kalau teman saya ini kepada masyarakat baik, ya kan? Terus mau dilihat di sosial media juga dia semuanya baik, jadi pasti ada yang mendengarkan dia lah. Apalagi kalau benar-benar kita udah mengenal dia, kayak udah jadi teman dekat gitu, wah pasti keren sih.
Kalau jujur semenjak sebelum agama Islam, saya kalau mendengar azan itu saya kayak biasa-biasa aja sih, nggak terganggu juga. Malah kalau azan yang suaranya itu kayak merdu, terus kayak suaranya keren gitu, malah itu saya kayak dengar aja gitu, kayak bilang, wih bagus suaranya, kayak adem gitu, ada perasaan tersendiri kayak gimana. Tapi saya herannya kalau ada orang yang dengar azan dia kayak merasa terganggu gitu. Kayak ada, saya lihat di video, ada beberapa video itu yang sempat viral kan, ada yang menyamakan suara anjing sama suara azan itu kayak mengganggu gitu. Itu katanya kalau azan di sini, azan di sana, terus azan di mana-mana, terus bunyi secara bersamaan, itu gimana rasanya. Terus dia kasih contoh juga perumpamaan di tetangga itu, bunyi anjing di sini menggonggong, di sini menggonggong, terus kita terganggu nggak dengan suara anjing itu? Ya kalau menurut saya sih nggak bisa kayak gitu. Karena suara azan ini panggilan dari Allah untuk beribadah kan, kita kaum muslimin untuk kita pergi menghadap Allah untuk beribadah. Kemudian azan juga ini panggilan suci. Ya kalau mau dibilang panggilan suci untuk menghadap Tuhan kan pada orang-orang beriman. Kalau anjing ini binatang nggak berakal kan, nggak punya akal dia, terus dia mau menggonggong atau mau gigit atau mau apa, dia nggak punya akal. Baru terus suaranya mengganggu, ya masuk akal lah kan, namanya juga anjing. Kalau azan sih orang yang terganggu sih ini mungkin ada sedikit gangguan sih dari jin kalau menurut saya. Karena masa panggilan Allah, panggilan yang suci itu dia bisa terganggu. Meskipun sampai speakernya di gendong telinga kok bisa nggak akan terganggu sih kalau menurut saya. Orang yang beriman malah kayak senang gitu dengar azan malah. Dan bahkan orang yang kalau dengar azan itu jinnya itu hilang, kayak jin penggoda gitu hilang kan. Ini malah dia terganggu, ini bukan jinnya hilang tapi jinnya datang. Ini manusia ya, tapi semoga diberikan hidayah lah orang kayak gitu. Semoga diberikan hidayah terus cepat-cepat bertobat lah. Mungkin namanya kan manusia kadang-kala punya salah juga. Jadi kita sebagai sesama saudara seiman ya kita saling mendoakan lah kalau melihat saudara kita yang terjatuh atau melakukan kesalahan ya. Semoga diberikan hidayah mungkin seperti itu. Kalau dulu di rumah itu kan suka nonton TV ya. Biasanya pas maghrib atau ini ada azan di TV. Itu saya suka nonton loh, yang suaranya merdu itu saya nyimak terus, saya baca terjemahannya di bawah. Allahu Akbar berarti Allah Maha Besar gitu. Terus asyhadu alla ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Saya baca terjemahannya aja, saya kayak nggak terganggu. Terus saya bilang ini kok Tuhan mereka sama kayak Tuhan punya saya gitu. Tapi saya nyimak, saya dengar azan, saya biasa aja. Saya malah suara merdu itu saya dengar sampai habis sih, nggak terganggu. Tapi kalau ada orang Islam mendengar terus terganggu, perlu dipertanyakan sih imannya. Keimanannya gimana? Keimanannya itu ya perlu dipertanyakan sih. Itu sholat nggak sih kalau? Kalau orang yang sholat pasti sudah sering dengar azan kan. Senang malah ditunggu ya kan. Ditunggu azannya sampai selesai. Kalau kalau di rumah saya itu kalau ada azan itu nanti dipindahin ke ini channel yang lain gitu. Iya betul. Channel lain azan juga kayaknya biasanya gitu. Iya channel yang lain. Nanti kalau channel lain iklan mendingan tunggu iklan dibanding azan. Kalau saya enggak lagi nonton, kalau azan saya tetap dengar, saya enggak bilang pindahin. Tiba-tiba aja dari pihak kita sendiri kaum muslimin yang kayak gitu. Mungkin mereka yang terganggu sendiri atau gimana? Yang kaum muslimin ini yang terganggu, sedangkan orang kafir sendiri enggak terganggu. Sebenarnya musuh dalam selimut itu bukan orang kafir sih, orang muslim sendiri sih kalau saya lihat. Mereka cuman namanya Islam doang, tapi mereka sifatnya nggak kayak Islam. Bawa Islam KTP aja. Ya kalau saya sih mungkin mereka tuh mungkin terpengaruh sih dari
Yang pertama dari lingkungan juga. Mungkin lingkungannya mereka itu lingkungan orang-orang yang suka provokasi, terus lingkungan orang-orang yang suka mengadu domba. Terus bilang kayak gini, oh kita itu harus ikut aturan ini, gak boleh karena ini nanti mereka terganggu, atau kalau mereka terganggu nanti mereka nggak mau, mereka musuhan sama kita. Jadi kalau mereka dengar saran dari teman-teman yang memang provokasi kita untuk ikut aturan mau mereka, nanti kayak gitu, nanti kita muslim sendiri itu saling mengadu domba, terus saling membenci lah. Kalau menurut saya sih saran ini saya sampaikan, mungkin ya kita kalau orang yang udah belajar agama, terus orang yang udah paham tentang agama, mungkin mereka hindari dari perkumpulan remaja, karena dari perkumpulan itu nanti pasti ada perdebatan, terus ada yang saling memicu, akhirnya keluar api kan, saling memanas-manasin. Akhirnya itulah timbul perdebatan, terus permusuhan antara kaum muslimin. Oleh karena itu ya kita harus saling menasihati lah dalam kebaikan, terus saling mendoakan juga bagi saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan. Jangan kita mencaci maki dia, terus kita memusuhi dia karena dia itu masih Islam, meskipun Islamnya itu Islam KTP, mau nggak sholat atau nggak puasa atau apa, tapi dia masih, selagi dia masih Islam, berarti dia masih punya kesempatan. Allah masih memberikan dia kesempatan untuk bertobat, untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik, dan Allah masih kasih kesempatan untuk masuk surga. Karena kita jangan lihat dia itu agama Islam tapi dia berbuat maksiat, terus dia suka, pokoknya di pandangan kita itu semua keburukan ada di mata kita, tapi yang kita lihat itu hasil akhirnya itu seperti apa. Iya, benar. Apakah dia mati, siapa tahu Allah pas akhir hayatnya itu Allah berikan dia hidayah, dia mati dalam keadaan husnul khotimah, terus masuk surga, dosa-dosanya diampuni. Kan kita nggak tahu, yang kita lihat kan hasil akhirnya kan. Siapa tahu ya dapat hidayah, terus dia lebih baik dari kita ya. Amin, amin. Itu nauzubillah sih ya. Iya. Yang bisa kita hanya cuman ya menasihati dia. Kalau misalkan kita bisa menasihati dia, ya kita menasihati dia dengan baik. Jangan kita menasihati dia dengan menyalahkan dia, terus memusuhi dia, terus kayak membenci dia. Jangan seperti itu. Karena kalau kita seperti itu, nanti dia bukan mendengar nasihat kita, malah dia membenci kita, malah dia ingin menasihati kita balik. Iya. Kamu ini siapa? Kamu bukan saudara saya, kamu bukan ustadz, kamu bukan guru saya, bukan orang tua saya. Dia kayak bodoh amat gitu, pusing, gak mau dengar gitu. Jadi kita menasihati dia dengan baik, dengan saran yang baik, dengan akhlak juga. Yang terutama sih akhlak sih, kita kalau menasihati orang dengan akhlak. Kalau dengan akhlak yang baik, pasti dia bisa menerima saran kita. Kemudian kita juga harus kayak minta saran dari dia untuk bagaimana sih kita untuk tetap beriman kepada Allah dengan kokoh gitu. Kayak minta saran dari dia untuk kita juga jadi orang yang baik gitu. Oh iya, Masya Allah. Karena kita itu orang yang serba salah, sama seperti dia juga. Jangan kita kayak merasa benar di hadapan dia, jangan. Nanti dia itu bilang, kamu ini sok baik, sok suci, kayak mau nasihatin saya, kamu siapa sih? Jangan kayak gitu. Masya Allah. Kita minta saran juga dari dia juga. Kayak kita itu orang yang berkekurangan sih. Menurut saya sih itu. Masya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La